awal. Yang kedua, akan ditanya kita semua, wama dinuk, apa agamamu? Jawaban mudah, dini al-Islam. Agamaku adalah apa? Islam. Apa itu Islam? Islam secara sederhana berasal dari al-istislam, yaitu al-inqiyad, tunduk. Tunduk terhadap peraturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering waktu saya membahas tentang masalah Islam liberal, saya bilang tidak bisa digabungkan kalimat Islam dengan kata liberal, itu enggak bisa. Karena Islam dari kata aslama yuslimu islaman, dari istislam, pasrah untuk tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Sementara liberal ingin lepas. Liberal artinya apa? Merdeka, ya enggak? Liberal artinya apa? Merdeka, ingin lepas dari aturan. Bagaimana dua kata yang kontradiktif ini bisa digabungkan? Islam liberal itu enggak bisa. Islam itu tunduk kepada peraturan, liberal lepas dari apa? Peraturan. Nah, Islam ini secara umum ada Islam, ada iman, ada ihsan. Itulah agama. Makanya waktu malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW dalam bentuk seorang, kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi mengatakan, "Al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Nabi sebutkan rukun Islam, yaitu syahadatain, tuqimus salat, tegakkan salat, membayar zakat, kemudian puasa Ramadan dan berhaji. Kata malaikat Jibril, "Sadaqta, engkau benar." Sehingga para sahabat heran, Umar heran. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran dengan orang ini, dia yang bertanya kok dia yang benarkan. Ya. Harusnya dia begitu tapi dia malah benar ente Muhammad loh. Ngapain tanya-tanya? Ya. Kemudian ditanyakan lagi, ya. Fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab tentang rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir, baik maupun takdir buruk. Kata malaikat Jibril, "Sadaqta, engkau benar." Kemudian Nabi bertanya, setelah hari kiamat, Nabi bertanya yang merupakan cabang daripada iman kepada hari akhirat. Nabi bertanya kepada Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Fa akhbirni anil ihsan." Kabarkanlah kepadaku tentang apa? Al-ihsan. Maka Nabi mengatakan, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika kau tidak mampu, yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Nah, di penghujung hadis tiba-tiba Jibril pergi menghilang, para sahabat cari enggak ketemu. Kemudian Nabi bertanya, "Tahukah kalian siapa yang mendatangi kalian tadi?" Mereka mengatakan, "Allah wa Rasulullah alam." Allah yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, "Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Tadi itu yang datang malaikat apa? Jibril. Dia sengaja datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang dinakum, tentang agama apa? Kalian. Jadi agama itu terdiri atas Islam, iman dan apa? Ihsan. Nah, kalau antum bisa mengamalkan tiga perkara ini, Islam, iman, ihsan, maka antum memiliki agama yang kokoh dan antum bisa menjawab pertanyaan di alam barzah, wa ma dinuk? Apa itu agamamu? Maka fokuslah Anda pada rukun Islam. Nabi SAW mengatakan buniyal Islam ala khams, bahwasanya Islam dibangun di atas bangunan yang terdiri atas 5 apa? Pondasi. Pondasi tersebut rukun Islam. Dan ini kata para ulama, pondasi utama bangunan Islam yang Anda miliki itulah 5 pondasi tadi. Sisanya ibarat rumah, tinggal perlu dihias rumah tersebut. Pasang dinding lah, pasang anu lah, lebih indah pasang pagar lagi. Tapi paling tidak waktu Anda bertemu dengan Allah, Anda sudah punya bangunan rumah yang lengkap pondasinya. Itu yang lebih penting. Dan surga kita berdasarkan bangunan Islam yang kita miliki tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering ingatkan kepada para ikhwan yang punya duit, jangan menunda-nunda untuk berhaji. Agar Anda tatkala bertemu dengan Allah, bangunan pondasi rumah Anda lengkap, sudah ada 5-5-nya. Salat sudah, syahadatain sudah, salat sudah, puasa sudah, zakat sudah, kemudian apa? Haji. Jangan lupa, ya. Antum paling tidak bayar zakat fitrah, ya. Zakat insya Allah semua lakukan. Tinggal haji kalau antum punya uang, jangan tunda-tunda. Nah, masalah yang selanjutnya itu hanya penyempurna bangunan tersebut. Ya, tempel rumah tersebut, kasih yang indah, ya. Lebih ditinggikan lagi bangunannya, kalau perlu dihiasin seperti yang sunnah-sunnah. Ini semua kerjain. Kalau perlu dipagarin, ini penghias rumah tersebut. Ini berpengaruh tentang
surga, tingkatan surga antum tatkala di akhirat kelak. Kata Allah, walikullin darajatum mimma amilu. Sungguhnya masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Jadi itu 5 pondasi Islam. Kemudian jangan lupa 6 rukun. Ini juga bagian daripada agama. Agar anda bisa menjawab tatkala ditanya malaikat Munkar dan Nakir, wa madinuk, apa agama kalian, bisa jawab dengan tenang, dinil Islam, agama Islam. Maka jangan lupa kerjakan 6 rukun. Iman kepada Allah dengan iman yang benar. Iman kepada apa? Malaikat-malaikat. Yakin malaikat bersama kita. Malaikat mencatat setiap amalan kita. Yakin malaikat mencatat segala lirikan mata kita, segala ucapan kita. Malaikat catat. Anda harus punya rasa malu dengan malaikat. Ya. Ada malaikat hadir bersama kita. Ya. Yakin bahwasanya kalau ada rumah yang ada gambarnya, ada patungnya, malaikat tidak masuk. Yakin ada malaikat rahmat tidak masuk. Yakin itu semua. Ya. Yakin. Kemudian kepada malaikat. Ya. Makhluk Allah yang sangat luar biasa. Yang kata Allah, yusabbihuna Allah, yusabbihuna laila wan nahar, la yafturun. Mereka itu bertasbih kepada Allah siang dan malam dan mereka tidak pernah capek. La yasamun, mereka tidak pernah bosan. Malaikat kalau beribadah kepada Allah tidak seperti manusia. Kita ini manusia, capeknya ada, bosannya ada. Baca Quran lezat, tapi ada saatnya kita bosan. Kita tutup dulu. Salat semangat, lezat, ada saatnya kalau lama kita capek, apalagi imamnya kelamaan ya. Tanda capek kelihatan. Di belakang ada. Di belakang. Imamnya kelamaan sudah itu. Udah kelamaan. Itu manusia tidak kuat. Kita ada malaikat. Seandainya semua manusia tidak ada beribadah kepada Allah, maka ada makhluk yang beribadah kepada Allah tidak pernah capek. Mereka siapa? Malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah dan mereka menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang mulia, al-malaikatul muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada malaikat beriman kepada kitab-kitab, Allah turunkan kitab-kitabnya. Allah turunkan kepada para anbiya. Di antara kitab-kitab yang kita ketahui ada Zabur, ada Taurat, ada apa? Injil, ada Suhuf Ibrahim, ya, ada Al-Qur'anul Karim. Kita yakin ini kitab suci turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan seorang pun, bukan karangan malaikat, bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah kirimkan risalah, pesan kepada ciptaannya, kepada makhluknya melalui nabinya yang mulia Rasulullah sallam, sebuah risalah, sebuah message, sebuah tulisan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, kita beriman kepada kitab Allah, kita baca, ini risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa bahagia membaca tulisan seseorang, ketahuilah bahwasanya lebih bahagia Anda membaca risalah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kebahagiaan Anda berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur hati Anda Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha untuk mengetahui isi risalah tersebut. Dia baca apa maknanya, apa kandungannya, ilmu yang sangat luar biasa yang tiada ujungnya, ya. Ini kita beriman kepada kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para rasulnya. Terus beriman kepada para rasul. Kita tidak membedakan, semuanya rasul-rasul Allah. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak membedakan rasul yang satu dengan yang semuanya utusan Allah. Tidak ada bedanya antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Semuanya diutus oleh Allah. Cirinya sama. Nabi Muhammad sama Nabi Isa cirinya sama. Sama-sama manusia, sama-sama bawa kitab suci, itu tidak? Sama-sama bawa kitab suci. Kalau Tuhan ngapain bawa kitab suci? Langsung aja ngomong, enggak usah bawa kitab suci. Berarti dia bawa kitab suci yang nitip siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau kita buka, ya antara bedanya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sama-sama tidak ada bedanya. Sama-sama Nabi, sama-sama lahir, sama-sama meninggal, ya nanti juga meninggal, sama-sama bawa kitab suci, ya. Sama-sama punya murid, ya, sama-sama punya murid, sama-sama beribadah. Nabi Isa juga sujud, Nabi Isa juga beribadah, Nabi Isa juga berdoa. Kalau dia Tuhan, ngapain dia berdoa? Kalau Tuhan sudah berdoa, rusaklah dunia ini. Tuhan berdoa, kemudian siapa yang mau didoain lagi? Tuhan aja minta, ya gimana repot. Oleh karenanya, ini yakin bahwasanya itulah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalian beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat itu ada, hari kebangkitan itu ada. Dimulai dengan nyawa seorang dicabut oleh Allah, masuk dalam alam barzakh dan seterusnya sampai surga dan neraka. Kemudian beriman kepada takdir. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam semesta ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda sudah beriman, pelajari rukun iman dengan baik. Semakin Anda mendalami, semakin kuat keyakinan Anda, ya. Semuanya satu persatu iman kepada Allah, malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir. Insya Allah Anda akan mudah menjawab tatkala ditanya malaikat Munkar dan Nakir, wa madinuk, apa agamamu? Mudah menjawab, dini Allah.
dinillah, dinil Islam. Agamaku adalah apa? Islam.